Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Kalku. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu tugas arsitektur kota, tentang elemen-elemen urban design Kecamatan Limboto, Gorontalo. Ya, urban design adalah seni menciptakan, membentuk dan mengatur kota-kota secara keseluruhan. Ia melibatkan berbagai elemen-elemen perkotaan seperti desain bangunan, ruang publik, transportasi, jasa, dan fasilitas. Yaitu ada beberapa elemen-elemen urban design menurut Hamid Sirvan. Yang pertama, tata guna lahan yang biasa disebut land use. Yang kedua, bentuk dan masa bangunan yang biasa disebut building form and massing. Ketiga, sirkulasi dan parking, circulation and parking. Yang keempat, ruang terbuka yang biasa disebut open space. Yang kelima, jalur pejalan yang kita ketahui seperti pedestrian ways. Yang keenam, pendukung kegiatan yang biasa disebut activities support. Yang ketujuh, tanda dan simbol yang biasa disebut signage. Yang terakhir atau yang kedelapan yaitu pelestarian preservation. Ya, ada tata guna lahan dan atau yang disebut land use. Limboto adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gorontalo. Indonesia dari 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo, Limboto juga merupakan ibu kota Kabupaten Gorontalo. Terletak di 0,30 derajat lintang utara, 1,0 derajat lintang selatan, 121 derajat bujur timur, dan 123,3 derajat bujur barat. Ya, berikut bentuk dan masa bangunan yang biasa disebut building form and massing. Di samping ini ada gambar yang berada di Limboto, itu menara dan masjid. Ya, bentuk dan masa bangunan Kecamatan Limboto, Gorontalo terbilang modern. Hal ini dibuktikan dengan beberapa bangunan besar dan juga menara yang didirikan. Beberapa bangunan berupa menara, tempat pendidikan, dan lainnya. Sirkulasi dan parkir. Sirkulasi dan parkir. Biasa disebut circulation and parking. Nah, sirkulasi dan tempat parkir di Kecamatan Limboto, Gorontalo terbilang tertata dengan baik. Beberapa hal dapat dilihat pada beberapa tempat-tempat dan juga parkiran. Namun ada pula beberapa kendala yang mana masih saja ada orang-orang parkir dengan sembarangan. Padahal sudah disiapkan tempat parkir. Yang berikut, ruang terbuka yang biasa disebut open space. Open space atau ruang terbuka di Kecamatan Limboto, Gorontalo terbilang cukup memadai. Hal ini terlihat di beberapa tempat ruang terbuka seperti pada Menara Limboto yang mana ramai pengunjung dikarenakan adanya daya tarik dari Menara Limboto dan juga banyaknya penjual sekitar menara dan taman budaya. Dan juga fasilitas di menara dilengkapi dengan tempat untuk duduk bersantai. Ya, berikut gambar-gambar. Ya, berikutnya yaitu jalur pejalan yang biasa disebut pedestrian ways. Pedestrian atau jalur pejalan kaki di Kecamatan Limboto, Gorontalo cukup memadai di tempat-tempat tertentu. Namun ada beberapa kendala terhadap pedestrian atau jalur pejalan kaki. Kendala yang paling banyak dijumpai adalah ruang bagi pejalan kaki jadi sedikit. Hal ini disebabkan ruang yang seharusnya khusus jalur pejalan kaki sudah ditempati oleh beberapa KL, pedagang kaki lima. Berikutnya, tanda dan simbol atau yang disebut signage. Terdapat beberapa signage di beberapa titik Kecamatan Limboto. Gorontalo yang ditentukan beberapa penanda jalan dan gapura perbatasan, sehingga bagi orang-orang berkunjung ke Kecamatan Limboto tidak mudah untuk tersesat. Pelestarian. Yang berikutnya pelestarian, yaitu preservation. Kecamatan Limboto, Gorontalo merupakan kota yang menyimpan banyak sejarah. Salah satu sejarah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk menjamin keberlanjutan ekosistem adalah Danau Limboto. Ya, berikut ini dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.